Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu ya, lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Gitu. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, Islam tidak melihat orang itu lebih baik, orang itu lebih mulia dari fisiknya, dari penilaian kita. Tapi bagaimana Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kita, siapa yang paling baik, bahkan wajib kita hormati karena akhlaknya, mereka yang paling takwa di antara kita. Itulah bagaimana para sahabat dan Rasulullah diajarkan tentang bagaimana mereka, ya, ketika seseorang yang pernah seorang sahabat yang tadi dia seorang komandan perang melihat Rasulullah saat itu harus merubah strategi perang, lalu sang panglima diturunkan jabatannya dan Rasulullah mengangkat seorang prajurit dari dia. Dan panglima itu seorang sahabat yang takwa, dia tidak marah, dia sami'na wa ta'na, dia tidak meremehkan prajuritnya karena itu udah pilihan Rasulullah SAW. Rasulullah memilih seseorang tentu bukan karena hawa nafsunya, pasti dia lebih baik, mungkin karena takwanya atau yang lainnya. Begitu diri kita juga ketika di dunia kerja maupun di masyarakat. Jangan pernah mudah meremehkan orang lain, karena sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa dirinya, bukan kita. Maka belajarlah untuk menghargai orang lain, maka Allah dan penduduk langit serta penduduk bumi akan menghargai kita dan menghormati kita. Lalu yang berikutnya adalah banyak bercanda, ya. Jadi banyak bercanda. Ketika seseorang banyak bercanda, Syekh An-Nawawi, ya, pengarang hadis Arba'in ini pula, beliau mengatakan bahwa ada ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, siapa yang banyak tertawa maka akan berkurang kewibawaannya. Dengan demikian, orang-orang yang tidak akan segan pada orang yang banyak tertawa dan tidak pula memuliakan dia. Begitu pula beliau mengatakan, ya, perkataan dari seorang sahabat Umar bin Abdul Aziz, hindarilah banyak bercanda karena itu merupakan kebodohan yang dapat menyebabkan dendam. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, bahkan Syekh Hasan Al-Banna mengatakan bahwa orangnya seorang dai, seorang aktivis dakwah itu tidak boleh berbanyak bercanda, karena sesungguhnya dakwah dibangun dengan keseriusan, ya. Maka mulailah untuk mengurangi candaan-candaan itu, ya, khususnya bagi nanti antum semua yang ketika menjadi seorang dai, ya, maka hindari, sampaikan kebenaran. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah, ya, bukan tidak pernah bercanda, beliau suka bergurau, dan dia kalaupun tersenyum, ya, senyumnya itu, ya, cukup dengan, ya, memperlihatkan, ya, giginya, ya. Jadi nggak sampai terbahak-bahak, ya, sampai seperti itu, karena nanti bisa mematikan hati pula, ya. Lalu yang berikutnya, ya, yang menyebabkan bahwa kita akan mudah marah adalah ketika kita sering berdebat, ya, sering berdebat di antara sesama kita, ya, mempertahankan argumentasi kita tanpa ada yang lebih bijaksana menerima pendapat orang lain, ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling keras debatnya, orang yang paling, bahasa kita tuh ngotot gitu istilahnya. Pokoknya gimana cara, ya ini gue yang paling benar, ya, ini kata ustadz gue, ini kata kiai, oh ini kata ulama. Jadi, ya, jangan sampai kita menyampaikan satu dalil yang suci, Al-Quran, Sunnah, segala macam, tapi kita mendebatkan hal itu dengan hawa emosi, ya. Al-Quran dan Sunnah itu dibawa dengan ahsan. Makanya kalimat seorang dai itu, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah,
Ya, kalau kita seorang dai, perkataan itu perkataan yang paling baik, bukan perkataan yang yang paling dibenarkan oleh orang lain atau apa, bukan. Ya, penyampaiannya ya paling baik, ahsan menyampaikannya. Kalaupun berdebat juga ada waktunya dan apa yang harus diperdebatkan. Kalau sudah menjadi hal yang furu, buat apa diperdebatkan? Karena memang itu berbeda, masing-masing punya pandangan. Tapi kalau sudah prinsip dan itu satu qot'i hukumnya, Quran sudah melarang, sunnah sudah, tidak perlu didebatkan. Tinggal kita sami'na wa ata'na, itu aja. Lalu yang terakhir adalah yaitu berambisi mendapatkan harta dan kedudukan. Ini sangat luar biasa terjadi di lingkungan masyarakat, apalagi kondisi pandemi seperti ini, yang terkadang ya Allah uji dengan rasa takut kehilangan harta, ya kehilangan kepemilikan di dunia ini. Yang menjadi kebahagiaan ukuran manusia yaitu adalah memiliki sesuatu di dunia ini. Ya, itu adalah sebuah pandangan yang salah yang dimiliki manusia, yang sampai Allah sampaikan di dalam Quran Al-Fajr, ya, dikatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Bahwa kemuliaan seseorang yang diberikan Allah itu diukur dari ketika Allah memberikan kenikmatan dunia. Ya. Lalu ayat berikutnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Dan di situ diukur lagi. Allah itu menterpurukan dirinya, menghinakan dirinya karena diambil dari kenikmatan dunianya. Maka Allah sekali lagi mempertegas, kalah, itu nggak benar. Bukan gitu prinsipnya. Gitu. Nah, itu ketika seseorang hanya mengukur dunia, maka dia akan sampai suuzon seperti itu kepada Allah, na'udzubillah. Maka oleh karena itu, wafil rahimakumullah, Rasulullah dalam hadisnya dari Ka'ab bin Malik mengibaratkan orang-orang yang seperti itu bagaikan dua ekor serigala. Ya, dalam hadisnya dikatakan 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas dan melihat seekor kambing, lalu ia lari menuju kambing itu, ya, maka akan terjadi kerusakan terhadap kambing itu. Maka tidak lebih besar, ya, kerusakannya dibandingkan dengan seseorang, ya, yang merusak, ya, dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan dalam diri seorang yang beragama. Jadi na'udzubillah, dari seekor serigala aja kita tidak lebih mulia, ya, kita dianggap merusak agama kita ketika kita sudah cinta dengan dunia. Bahkan Rasulullah memperingatkan nanti di akhir zaman umatku banyak bagaikan buih di lautan, tapi sesungguhnya mereka itu tidak memiliki kualitas yang, ya, justru tidak pengaruh dengan beberapa musuh-musuh Islam yang lainnya. Kenapa? Sahabat bertanya. Karena mereka memiliki sebuah penyakit yang namanya wahan. Apa itu wahan? Ditanya oleh sahabat. Wahan itu adalah mereka yang takut mati dan cinta dengan dunia. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di sini, ya, efek yang sangat luar biasa ketika seseorang berambisi dirinya dengan harta, ya. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Mereka menjadikan dunia kecondongannya, maka nerakalah akhir dari kehidupannya. Nauzubillah. Dan di ayat berikutnya tadi sudah dibacakan, wa amma fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang terbaik buat kita, ya, menjadikan hawa nafsu disandarkan kepada rasa takutnya kepada Allah. Terakhir, disingkatkan, cara mengatasi marah yaitu yang pertama, bagaimana kita ingatlah dampak-dampak dari marah tersebut, ya, bahwa itu sangat luar biasa efeknya. Yang kedua, ya, mengingat keutamaan untuk menahan marah dari hadis-hadis Rasulullah Al-Quran. Bagaimana orang yang rendah hati, Rasulullah sudah contohkan dalam akhlak beliau kesehariannya. Lalu berikutnya adalah kalau memang kita dalam kondisi marah, Rasulullah mengatakan daripada kita mengatakan sesuatu yang berakibat fatal ketidakbaikan, lebih baik diam. Oliyasmut, lebih baik diam saja. Ya, bahkan bagi seorang suami, lakukan yang sudah dicontohkan seorang Umar. Ya, ketika istrinya banyak ngomong, wah, marah-marah kepada Umar,
Maka Umar mengatakan kepada sahabat yang melaporkan karena istrinya sering marah, Umar cuma bilang, sudah diam saja, dengarkanlah sebagaimana engkau mendengarkan kicauan burung di pagi hari yang begitu indah kau dengarkan, karena dia sesungguhnya adalah wanita yang telah melahirkan anak-anakmu. Luar biasa. Umar yang temperamental bisa mengendalikan amarahnya sampai menghargai amarah dari seorang istri. Itu yang lebih baik. Meninggalkan yang terakhir yaitu salah satunya berikutnya adalah membaca ta'awudz. Marah itu di Rasulullah SAW mengatakan dari Sulaiman bin Sturad, beliau berkata, dua orang sedang saling mencaci di hadapan Nabi. Salah seorang dari mereka marah, mukanya memerah dan urat nadinya menggelembung. Rasulullah SAW melihat kepada mereka dan bersabda, saya mengetahui kalimat, andaikan dia diucapkan marah itu akan hilang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau mengatakan di antara orang yang pada saat itu sedang saling marah, saling berdebat. Maka ketika kita sedang marah, sesungguhnya marah itu bagian dari sifatnya syaitan dan kita sedang dikendalikan oleh syaitan, maka baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang berikutnya adalah merubah posisi. Rasulullah sampaikan bagaimana tipsnya secara psikologi dan kesehatan. Jika di antara kalian sedang marah, di dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk, tenang, tarik nafas, segala macam, kendalikan. Jika belum reda juga marahnya, maka hendaklah berbaring. Bahkan di hadis lain, berwudu, suruh berwudu. Sungguhnya marah itu dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka salah satu solusinya adalah ketika engkau sedang marah, maka lebih baik kau tenangkan dirimu dengan berwudu. Ikhwafillah, itulah beberapa hal tips tentang marah di dalam akhlak di agama kita. Mudah-mudahan menjadi tazkir buat kita. Jazakumullah khair atas waktunya.